Setelah berhari-hari mengalami sell-off, Bitcoin pada akhirnya terlihat mampu untuk menemukan semacam pijakan dan berhasil untuk mengalami rebound dari kurang lebih angka 59.000 kembali ke kurang lebih angka 62.000 dolar. Bahkan kemarin sempat menyentuh ke angka 64 sebelum pada akhirnya start untuk mendapatkan sedikit rejection. Di video hari ini kita bakal membahas kenapa area ini menurut saya secara pribadi sebenarnya berpotensi untuk menjadi area yang sangat baik untuk dijadikan sebagai sebuah area of accumulation atau area untuk melakukan akumulasi. Tidak hanya di Bitcoin, tapi juga beberapa altcoin tertentu yang memiliki potensi yang besar tentunya, yang memiliki fundamental yang baik. Kita bakalan jelaskan apa alasan yang mendasari saya memiliki tesis itu gitu ya, dan juga kita bakalan bahas dari segi price action untuk Bitcoin, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Kalau kita melihat 24 jam terakhir, market secara overall itu naik 1,7% ke 2,16 triliun dolar. Top 10 coin overall juga hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, sekarang kita langsung aja masuk ke berita dan data hari ini. Yang pertama, kita akan awali dulu dari data liquidation heat map, teman-teman. Kalau kita lihat data yang sangat singkat, yang sangat pendek time frame-nya, misalnya 48 jam terakhir, ya kalian mungkin bisa melihat ya, setiap ada semacam pembentukan local bottom, tentunya itu dibarengi oleh orang-orang yang juga tertarik untuk melakukan long gitu. Sehingga kalau kalian perhatikan sekarang terdapat tumpukan likuidasi yang lumayan juga. Kalau kita lihat di 48 jam terakhir, itu ada di kurang lebih area 61 sampai dengan 60.000 dolar. Nah, kalau misalnya Bitcoin akan kembali memutuskan untuk mengalami koreksi dari sini dan membentuk area lower low baru, tentunya area ini bakalan menjadi target pertama gitu ya bagi market maker untuk dituju. Nah, tetapi kalau kita zoom out ke time frame yang sedikit lebih panjang, misalnya ke 1 minggu terakhir, maka kalian sudah bisa melihat ada sedikit perbedaan data gitu ya. Kalau misalnya yang tadi terlihat tumpukan likuidasi yang ada di bawah harga Bitcoin itu jauh lebih banyak, sedangkan kalau kita tarik sedikit sampai ke 1 minggu terakhir, sebenarnya yang lebih besar itu justru adalah di atas harga Bitcoin sekarang. Terutama kalau kita lihat di angka 64 sampai 65 itu ada sedikit tumpukan, tapi kalau misalnya mau yang masif, kalian bisa melihat itu ada di angka 67 sampai kurang lebih 69.000 dolar. Kalau kita zoom out lagi ke time frame yang lebih panjang, ini juga datanya relatif sama, tetapi ada tambahan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat yang 2 minggu terakhir, maka yang paling masif itu justru adanya di angka 74 sampai 75.000 dolar. Yang tentunya jaraknya dari harga kita sekarang itu sudah relatif jauh ya, teman-teman. Jadi sebenarnya agak susah ya kalau kita sudah berbicara sampai ke area ini, tapi kalau kita lihat yang sedikit di bawah harga itu ada angka 67 sampai 68 yang memiliki tumpukan likuidasi yang juga tidak kalah besar, teman-teman. Yang menurut saya jauh lebih make sense untuk dituju kalau misalnya ternyata Bitcoin memang telah akan menemukan local bottom di kurang lebih area ini dan start untuk mengalami recovery selama beberapa hari ke depan. Tentunya untuk sementara waktu kan itu masih sekedar asumsi, teman-teman. Dan sekali lagi, kalau misalnya kita memutuskan untuk menemukan local bottom di kurang lebih area sekarang, maka saya rasa target utamanya tetap akan ada di angka 67 sampai kurang lebih 68.000 dolar. Nah, yang berikutnya juga teman-teman, yang perlu kalian ingat, di minggu ini kita juga akan mendapatkan beberapa data yang juga lumayan penting sebenarnya dari Amerika Serikat yang tentunya memiliki dampak yang lebih signifikan ke pasar saham Amerika Serikat. Tapi kita juga tahu bahwa biasanya kalau stock market Amerika Serikat itu mengalami koreksi yang lumayan dalam, unfortunately Bitcoin juga biasanya akan ikutan ketarik ke bawah gitu ya. Jadi kita juga sedikit banyak harus memantau apa yang sedang terjadi di stock market Amerika Serikat secara overall untuk kita bisa menentukan apakah Bitcoin itu masih akan tetap dalam momentum yang sangat bearish gitu ya, atau setidak-tidaknya kalau S&P mulai start bisa mengalami rebound dan membentuk area all time high yang baru, ya Bitcoin gitu ya, at least bisa memiliki harapan untuk mengalami semacam recovery atau relief rally terlebih dahulu. Nah, untuk minggu ini kita akan mendapatkan beberapa data yang tergolong high impact. Di hari Selasa nanti ada existing home sales yang bagi saya ya mungkin ini nggak akan membawa dampak yang terlalu signifikan. Barulah di hari Rabu nanti kita akan mendapatkan data yang akan menjadi highlight utama untuk minggu ini, yaitu adalah data CPI, baik itu month on month maupun year on year, dan juga data core CPI.
Yang kalau kalian lihat teman-teman, CPI month on month itu justru diekspektasikan mengalami penurunan dari 0,6% menjadi 0,3 ya. Sedangkan yang year on year itu sebaliknya, diekspektasikan naik dari 3,8% menjadi 4,2%. Sedangkan untuk core CPI itu diekspektasikan juga mengalami kenaikan 0,4 menjadi 0,5. Nah, harapan kita tentunya agar stok market Amerika Serikat mungkin bisa memberikan reaksi yang lebih positif adalah kita mau melihat inflasi itu lebih rendah daripada forecast-nya. Misalnya contoh ya, CPI year on year misalnya diekspektasikan naik menjadi 4,2. Ya setidaknya kalau kita cuma melihat kenaikannya sampai ke angka 4%, artinya lebih baik daripada perkiraan, itu harusnya sudah bisa menjadi sebuah berita positif gitu ya untuk market, bahwa meskipun inflasi mengalami kenaikan, tapi rupanya nggak separah perkiraan. Jadi itu adalah gambaran in generalnya menurut saya. Kita mau melihat data inflasi itu lebih baik daripada perkiraan, supaya S&P memiliki harapan untuk mengalami rebound. Nah kemudian hari Kamisnya kita akan mendapatkan data yang menurut saya juga relatif penting, yaitu adalah data PPI. Month on month, yang diekspektasikan mengalami penurunan justru dari 1,4% menjadi 0,7%, dan juga ada data initial jobless claim yang bakalan dirilis serentak di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di hari Kamis nanti. So, secara singkat, kita bisa melihat data yang tergolong high impact itu yang juga menurut saya relatif penting, itu baru akan dirilis di hari Rabu dan juga Kamis nanti. So, kalau misalnya kita melihat ada low volatility menjelang hari Rabu dan juga Kamis, itu menurut saya relatif wajar gitu ya. Karena tidak ada katalis yang bisa menggerakkan market terlalu signifikan, terutama kalau kita bicara soal stock market Amerika Serikat. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya akan memulai dari apa yang saya mention tadi di awal video ya teman-teman, bahwa kenapa sih menurut saya Bitcoin ini sekarang berpotensi menjadi area yang sangat baik untuk dijadikan sebagai area of accumulation atau area melakukan akumulasi. Nah ini based on satu teknik itu ya, yaitu adalah trend line teman-teman. Kalau kita bahas secara teori, tentunya trend line itu adalah sebuah tools analisa teknikal yang paling sederhana yang mungkin semua orang bisa lakukan gitu ya. Sehingga banyak orang anggap ini sebenarnya sepele gitu. Tapi kalau teman-teman lihat trend line di time frame yang sangat besar, terutama kalau sudah weekly dan juga monthly, itu biasanya cukup powerful teman-teman. Buktinya mana? Oke, kita lihat di sini. Ini adalah chart logarithmic ya teman-teman, bukan lagi regular. Makanya kalau kalian klik regular mungkin akan amburadul ya, ini trend line-nya. Jadi kita masuk ke chart logarithmic untuk Bitcoin. Nah yang menurut saya perlu kalian perhatikan adalah ini. Trend line yang menghubungkan beberapa titik low di sini, itu telah bertahan teman-teman selama kurang lebih hampir 10 tahun. Kita sekarang sudah 2026. Dan trend ini awalnya dibentuk dari tahun 2017. Ada satu touch point, dua touch point. Di sini sebenarnya ada dua ya. Jadi ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Dan kesemuanya kalau kalian lihat memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu adalah menghubungkan antara area local bottom atau bottom bear market di cycle-cycle sebelumnya. Ini adalah area local bottom, ya kan, yang di sini. Ini adalah bottom bear market. Ini adalah area local bottom. Ini crash-nya diakibatkan oleh COVID-19 di tahun 2020 pada saat itu. Kemudian di cycle berikutnya, kita juga ketemu bottom di kurang lebih area trend ini, yang juga 2 kali sempat kita sentuh sebelum pada akhirnya kita mengalami rebound. Dan guess what teman-teman? Kali ini kita kembali ke area tersebut. Nah kalau cuma satu trend line, mungkin menurut kalian kurang powerful gitu ya. Tapi di sini kalau kalian lihat lagi ada sebuah trend line yang juga tidak kalah powerful, itu yang bahkan tercipta dari tahun 2013 kemarin ya teman-teman. Ada 3 touch point yang juga menghasilkan rebound yang lumayan signifikan teman-teman. Ini di tahun 2013, kemudian juga kita menyentuhnya lagi di kurang lebih tahun 2015. Sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mengalami rally, ya kan? Nah, trendline ini kalau kita hubungkan juga sekarang berada di kurang lebih 60 sampai kurang lebih 55 ribu dolar teman-teman.
So, kalau misalnya history will repeat gitu ya, atau sejarah akan terulang, maka area 60 sampai kurang lebih 55.000 di sini, itu setidak-tidaknya menurut saya berpotensi untuk menjadi area yang bakalan dicoba dipertahankan oleh buyers, dan kita akan bisa mendapatkan semacam rebound dari sini. Sekalipun kalau itu bukan bottom bear market, tapi at least semacam relief rally itu menurut saya cukup make sense untuk kita lihat terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Itulah kenapa saya sampaikan menurut saya secara personal, ini adalah area yang sangat baik untuk melakukan akumulasi. Sebenarnya tidak hanya di Bitcoin, karena banyak sekali altcoin di luar sana yang telah terkoreksi 80, 85, 90, 95%, yang sebenarnya memiliki fundamental yang oke, tapi karena kondisi market yang tidak mendukung, mereka juga secara harga itu terus mengalami penurunan. Tapi justru saat-saat seperti itulah teman-teman di mana kalian harus fokus dan start untuk melakukan akumulasi. Bukan ketika market kembali reverse, sudah kembali naik tinggi dan kalian baru kepikiran untuk melakukan akumulasi. Pada saat itu sudah relatif telat teman-teman. Saat-saat seperti inilah ketika kalian melihat market dalam keadaan fear, orang-orang di luar sana sudah banyak yang menurut saya itu kehilangan harapan gitu ya dengan yang namanya altcoin season gitu ya. Banyak orang juga merasa bahwa ini belum bottom dari bear market Bitcoin dan kita masih akan drop ke angka 40.000, 30.000 dan seterusnya. Itu udah mulai berseliweran di luar sana gitu ya. Yang sebenarnya saya pribadi nggak terlalu terkejut dengan hal itu. Karena saya di kripto ini teman-teman, memang awalnya investasi di tahun 2017. Mulai fokus di 2021 kurang lebih. Saya udah pernah melewati kurang lebih 2 cycle. Tapi fokusnya kan di kurang lebih cycle 2021 kan. Saya juga masih ingat pada saat itu, ketika Bitcoin nyampe ke kurang lebih angka 15 sampai 17.000. Crash terakhir itu diakibatkan oleh FTX gitu ya, yang collapse, menyebabkan Bitcoin drop dari kurang lebih 20.000 sampai ke kurang lebih 15.000. Pada saat itu orang-orang juga masih berteriak Bitcoin itu belum bottom. Bottomnya nanti akan ada di angka 12.000, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 8.000 dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya itulah bottomnya gitu. Dan banyak orang yang menunggu di angka 12.000, 10.000, 8.000, pada akhirnya itu harus membeli di harga yang jauh lebih tinggi. Karena mereka mengatakan, saya nggak akan beli kok sebelum kita nyampe ke angka 12.000, 10.000, atau 8.000. Dan mereka tidak memiliki plan B rata-rata. Sehingga apa yang terjadi, kebanyakan dari mereka itu baru membeli lagi kemungkinan ketika harga Bitcoin sudah di angka 31.000, ketika sudah di angka 40-an ribu, atau bahkan di angka 60-an ribu ketika kita breakout ke area all time high yang baru. Nah, bukan berarti itu nggak bisa menghasilkan cuan ya teman-teman, tapi potensi gains yang kalian dapatkan itu sudah sangat-sangat berbeda apabila kalian lakukan akumulasinya dari kurang lebih belasan ribu sampai 20.000. Jika dibandingkan kalau kalian baru akumulasi lagi di angka 40 atau 60. Nah, sama juga sekarang teman-teman. Kalau kalian lihat, menurut saya ya, mayoritas orang merasa Bitcoin itu belum bottom. Oke, dan saya juga nggak ngeklaim bahwa saya tahu persis ini merupakan bottomnya. Tapi, based on banyak sekali indikasi di luar sana, dan juga ada beberapa data di sini yang menunjukkan bahwa Bitcoin either telah berada dekat dengan bottom bear marketnya, atau best case senarionya, atau senario terbaiknya adalah kita telah menemukan bottom kali ini. Nah, saya tahu statement ini pasti akan menuai hujatan luar biasa gitu ya. Tapi saya hanya paparkan teman-teman bahwa ada potensi hal itu bisa terjadi. Oke? So, saya tetap mau ingatkan saja bahwa secara data, secara chart, banyak sekali yang menunjukkan bahwa ini adalah saat yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Jadi itu adalah untuk gambaran jangka panjangnya teman-teman. Jadi saya udah paparkan apa alasannya gitu ya, membuat saya menyebabkan saya mengatakan bahwa area ini merupakan area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Nah, tapi pertanyaannya mungkin adalah bagaimana untuk short term-nya kok gitu kan? Apa yang bisa kita expect berikutnya? Nah, sebenarnya ada sesuatu yang menarik juga terjadi hari ini teman-teman. Setelah kita terus-menerus sell off beberapa minggu terakhir gitu ya, terutama kalau kita lihat dari tanggal 1 Juni hingga dengan sekarang, ya 1 minggu terakhir kurang lebih, pada akhirnya ada semacam pattern yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah potential inverse head and shoulder itu start untuk tercipta di kurang lebih area ini. Nah teman-teman,
ini bisa menjadi awal tentunya bagi Bitcoin untuk start mengalami relief rally dari sini. Tentunya ada banyak hal yang perlu kita lihat sebelum Bitcoin bisa rally ke angka 66, 67, 68 atau bahkan jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, salah satunya adalah tentunya kita mau melihat spot Bitcoin ETF untuk berhenti mendapatkan outflow dan kemudian start kembali ke jalur inflow. Nah, itu akan menjadi salah satu katalis juga bagi kita untuk melihat Bitcoin mengalami recovery. Di sisi yang lain, kita juga mungkin bisa mendapatkan katalis lain seperti misalnya contohnya Michael Saylor mengumumkan mereka kembali melakukan pembelian misalnya. Setelah kemarin mereka melakukan penjualan kan, itu menjadi salah satu katalis juga yang membuat market dalam keadaan fear. Padahal penjualannya itu sangat sedikit, 30-an Bitcoin kurang lebih. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah yang membuat market fear itu bukan sebenarnya penjualannya, tapi adalah sisa Bitcoin yang mereka masih punya, yaitu adalah masih ada beratus-ratus ribu Bitcoin yang menurut market, bagaimana kalau itu juga dijual gitu. Kan itu bisa menjadi disaster gitu ya bagi Bitcoin. Nah, itu yang kemudian membuat market sepertinya lanjut sell off gitu. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata Michael Saylor nanti umumkan lagi bahwa mereka justru kembali melakukan pembelian gitu loh. Nah, itu akan juga menjadi katalis tambahan bagi kita untuk mungkin bisa melihat Bitcoin lambat laun start untuk menemukan pijakan, shifting momentum dari yang awalnya sangat bearish menjadi relatif netral atau bullish, dan pada akhirnya start untuk kembali mengalami rally ke kurang lebih angka 67, 68, dan seterusnya. Terlebih dari segi price action, sekali lagi teman-teman, kita berpotensi untuk sekarang membentuk some type of reversal pattern, yaitu adalah inverse head and shoulder. Nah, apa invalidasi tentunya dari senario yang baru saja kita mention, menurut saya adalah dari trendline ini teman-teman. Kalau area trendline yang terbentuk di sini itu berhasil kita jebol, maka kita justru berpotensi untuk membentuk pattern yang lain ya, teman-teman. Karena kalau kalian lihat juga, kalau ini kita kembali drop dan bahkan jebol di bawah area trend di sini, kita juga sebenarnya berpotensi membentuk pattern lainnya, yaitu adalah potential ascending channel atau kalian bisa sebut sebagai bearish flag lagi. Gitu loh. Jadi, kalau misalnya kita breakdown di bawah area trend ini, maka itu akan menjadi invalidasi dari senario untuk mengatakan bahwa kita berpotensi menemukan some type of local bottom di sini dan akan start untuk relief rally, menurut saya. Tetapi itu tidak akan mengubah tesis saya yang mengatakan bahwa area yang kita lihat di sini itu tetap akan berpotensi untuk menjadi area pembentukan local bottom. Hanya saja memang pembentukannya seperti apa itu yang kadang-kadang sulit untuk ditebak teman-teman. Karena bisa aja kita tetap membuat satu lagi lower low, tapi tetap aja bermain di kurang lebih area ini teman-teman. Cuman price actionnya aja yang choppy. Bisa aja seperti ini. Ya kan? Bisa aja juga yang segampang ini gitu kan. Yaitu adalah kita membentuk inverse head and shoulder. And then kita start untuk mengalami rally. Yang mana yang terjadi yaitu biar market nanti akan membuktikan gitu. Tugas kita hanyalah satu. Kalau misalnya kita diberikan bias dan ada setup yang juga align dengan bias tersebut, yang memiliki risk to reward ratio yang oke, maka kita take the trades atau kita ambil setupnya. Itu kalau kita berbicara trading. Kalau kita berbicara soal investasi teman-teman, maka menurut saya secara personal sekali lagi, area ini adalah no-brainer. Area yang sangat baik untuk melakukan akumulasi, baik itu di Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang menurut saya ada banyak sekali yang telah sampai lagi ke area major support, bukan lagi di time frame kecil, tapi sudah di time frame weekly bahkan monthly. Dan mungkin akan ada beberapa nantinya yang bakalan saya share di grup Hanzelo eksklusif yang tentunya saya pribadi juga sedang lakukan akumulasi yang menurut saya berpotensi in the medium term at least kita akan mendapatkan gains beberapa puluh persen gitu ya. Dan saya rasa ada banyak sekali peluang untuk itu. So, teman-teman, kalau misalnya kalian sekarang tertarik untuk mencari setup, sekali lagi, kalian harus tahu bahwa kalian wajib memiliki setup dengan RR yang besar dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena kondisi market yang sangat volatil, itu bisa aja membuat kalian sering banget SL. Padahal area yang kalian mau itu sudah benar gitu ya. Misalnya contohnya area ini adalah area local bottom, tapi karena kita ambil setupnya, RR-nya terlalu kecil, artinya stop loss-nya cukup ketat, TP-nya juga relatif tidak terlalu besar, misalnya cuma 2:1 atau 1,5:1, itu menurut saya
agak riskan gitu. Bukan tidak boleh tapi agak riskan. Lebih baik kita cari yang RR-nya jauh lebih besar, mungkin 3 atau 4:1, supaya apa? Kalaupun kita misalnya contoh kalau misalnya kita local bottom memang di area ini katakanlah. Dan teman-teman misalnya mendapatkan ada kurang lebih 5 setup di sini. 3 setup-nya itu salah gitu. Atau 3 setup pertamanya salah. Tapi setup yang keempat yang kalian ambil itu baru benar. Ya kan? Nah, kalau kalian misalnya menggunakan RR 1:4 katakanlah, dan kalian 4 kali trade, 3 kalinya udah salah nih teman-teman. Ya kan? 3 kali loss. Ya kan? 1 kalinya aja profit. Tapi karena RR kalian 1:4, 3 kali loss ini, misalnya 1 kali loss kurangnya 100, berarti kalian minus 300. Sedangkan hanya dengan 1 profitable trade saja, kalian sudah bisa plus 400. Dan itu tentunya akan membuat kalian kembali ke jalur profitable, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi, dalam kondisi market yang volatile seperti ini, cari setup dengan RR yang relatif besar itu akan sangat-sangat membantu, teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri, kalian bisa aja beberapa kali ambil setup dan kemudian gagal. Misalnya buy di sini gagal, buy di sini gagal, buy di sini gagal. Baru setup keempatnya misalnya berhasil, buy di sini kemudian kita naik. Dapat RR 4:1 misalnya. Ya tetap, kalian akan menjadi ujung-ujungnya profitable juga. Itulah juga saya share gitu ya di grup bahwa kita kalaupun akan mendapatkan loss beberapa kali teman-teman, tapi selama RR kita jaga, will be fine gitu. Itu kalau kita asumsi 3 kali salah, 1 kali benar. Bagaimana kalau cuma 2 kali salahnya, benarnya sekali. RR-nya 4:1, ya kalian profitnya akan semakin besar gitu. Jadi itu aja pesan saya teman-teman. Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita berbicara soal time frame yang besar, sekarang adalah area yang sangat baik untuk menurut saya ya, untuk melakukan akumulasi tidak hanya di Bitcoin, tapi juga di altcoin. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi short term-nya, maka ada potensi pembentukan inverse and shoulder dari kurang lebih area ini yang sebenarnya telah berhasil kita breakout di sini. Dan ini bisa menjadi awal dari kita untuk membentuk relief rally. Target utamanya menurut saya adalah 67 sampai 68 ribu dolar. Kesimpulan yang ketiga adalah invalidasi dari senario bullish kita in the short term adalah kalau ternyata area trendan ini berhasil kita tembus, maka itu akan bisa menjadi potensi bagi Bitcoin untuk make another low gitu ya. Mungkin kemudian baru start untuk kembali mendapatkan recovery dari sana. Tapi saya tetap expect bahwa area ini akan bertahan selama beberapa waktu ke depan dan kita akan start untuk mendapatkan some type of relief rally. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next one. Bye-bye.